1981. Devon tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap interogasi Oliver. Dia tahu betul bahwa masuk tanpa izin adalah salah satu tindakan yang paling dilarang di dunia gangster. Meskipun Dragon Corps jarang terlibat dalam konflik ini, mereka telah lama menetapkan beberapa hukum tentang perang geng dan perseteruan untuk meminimalkan konsekuensi sebanyak mungkin demi menjaga perdamaian. Namun, fakta bahwa Hilton masuk tanpa izin ke wilayah Skemel berarti mereka melanggar salah satu hukum paling sakral yang mereka ketahui. Adalah satu hal jika Dragon Corps tidak diberitahu tentang hal ini, tetapi sekarang setelah mereka mengetahui invasi Hilton, tidak mungkin mereka bisa duduk diam dan membiarkannya terjadi tepat di bawah hidung mereka. Tuan-tuan, tolong dengarkan saya. Leon juga pernah masuk tanpa izin ke wilayah Golan sebelumnya, dan dia tidak hanya melumpuhkan sepupuku, Seth, dia bahkan melucuti kekuatan Seth, tindakan yang benar-benar kejam dan kejam. Kami, keluarga Hilton, datang atas nama Golan untuk membalaskan dendam atas nasib Seth, kami sama sekali tidak bermaksud untuk mengalahkan atau menindasnya tanpa alasan. Joel menyatakan, melangkah maju untuk menjelaskan semuanya kepada Oliver dan Abraham. Ya, Joel benar. Kami di sini hanya untuk membalas dendam atas apa yang dilakukan Leon. Selama keluarga Skemel menyerahkannya, membuatnya meminta maaf kepada Seth, dan memberikan ganti rugi yang sesuai, kami, keluarga Hilton akan segera mundur dan mengampuni keluarga Skemel. Namun, jika mereka bersikeras melindungi Leon dan menolak untuk menyerahkannya, saya khawatir kita harus melakukan hal-hal dengan cara yang sulit. Saya sungguh berharap Anda dapat memahami apa yang kami maksud, tuan-tuan. Devon menambahkan, kini ia sedikit lebih percaya diri dengan pendiriannya. Baiklah, Oliver dan Abraham mengerutkan kening saat mendengar ini dan bertukar pandangan ragu. Korps Naga bangga karena dapat menjaga perdamaian tanpa menggunakan kekerasan. Jadi, mereka selalu memprioritaskan bukti sebelum mendakwa siapapun. Tetapi sekarang, jelas bahwa Leon adalah orang yang memprovokasi keluarga Hilton sejak awal. Keluarga Hilton dan Golan tidak hanya memiliki alasan yang tepat untuk membalas, tetapi mereka juga tidak menyebabkan banyak kerugian bagi keluarga Skemel sama sekali, juga tidak ada nyawa yang hilang dalam peristiwa ini. Karena itu, Korps Naga sama sekali tidak dapat ikut campur. Omong kosong. Tuan-tuan, jangan percaya mereka. Seth lah yang pertama kali menyerang Snow dan aku, dan Leon terpaksa menyerang Seth untuk menyelamatkanku, Iris menjelaskan dengan cepat. Oh, begitu. Oliver dan Abraham bersemangat saat mendengar ini. Karena Seth adalah pelaku utama dan bukan Leon, ini membuat segalanya lebih mudah ditangani. Leon bukan lagi orang yang harus disalahkan atas semua ini, dan selain itu, Leon secara teknis lebih unggul dari mereka, jadi tentu saja mereka tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya tepat di bawah hidung mereka. Tuan-tuan, ini hanya klaim Iris, dia hanya mencoba memfitnah kita dan kalian tidak akan mendengarkannya. Dia baik-baik saja sekarang, tetapi Seth masih menderita akibat tindakan Leon, itulah kebenaran yang sebenarnya. Joel angkat bicara. Secara teknis dia benar, Iris tidak terluka dari pertemuannya dengan Seth, dan selama Hilton maupun Golan tidak mengakuinya, tidak ada cara untuk mengetahui apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Benar sekali. Cucu saya masih dalam tahap pemulihan dari luka-lukanya, dan buktinya sangat jelas. Tuan-tuan, tolong bantu kami membalas dendam atas tindakan melawan hukum ini terhadapnya. Teriak Eliam. Kemudian, ia memberi isyarat kepada pengawalnya untuk membawa Seth ke atas tandunya dan membaringkannya di tanah di hadapan Oliver dan Abraham. Saat ini, Seth tampak sangat lemah dan sakit-sakitan, sangat kontras dengan Iris, yang kesehatannya sangat baik. Tidak dapat disangkal lagi, dan Korps Naga adalah orang-orang yang sangat rasional, jadi mereka yakin bahwa Korps Naga akan dapat membuat keputusan yang tepat. Bab 1982. Keterlaluan. Ini tidak tahu malu. Angus dan orang-orang di pihak Leon lainnya marah mendengar Joel, Eliam, dan yang lainnya memfitnah Leon seperti itu. Akan tetapi, mereka tidak dapat menyangkal kebenaran yang ada di depan mereka. Iris sama sekali tidak terluka, sedangkan Seth terluka parah. Seseorang tidak perlu menjadi ilmuwan roket untuk melihat siapa korbannya di sini.
Oleh karena itu, meski mereka ingin membantu membersihkan nama Leon, tak satu pun dari mereka tahu bagaimana cara menjelaskannya. Tuan-tuan, bukan itu yang terjadi. Iris mulai panik mendengarnya. Ia ingin menjelaskan semuanya kepada Oliver dan Abraham, tetapi sebelum ia sempat memulai, Oliver menghentikannya. Nona Yang, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kami tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oh tidak, tampaknya bahkan Dragon Corps telah menjadi korban kebohongan Joel. Semua orang merasa kecewa mendengar ini. Mereka semua berasumsi bahwa Oliver dan Abraham mempercayai kebohongan Joel. Mereka bukan satu-satunya yang berpikiran demikian, bahkan orang-orang Hilton dan Golan pun berpikiran sama dan tersenyum lebar setelah mendengar hal ini. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat senyum mereka membeku di wajah mereka. Penatua Hiltons, jelas bahwa Seth adalah orang yang memulai semua ini sejak awal, tetapi kalian, Hiltons dan Golans, telah bertindak gegabah dengan menyalahkan orang yang salah. Apa kalian benar-benar berpikir kami ini idiot? Geram Oliver, menatap Joel dan Devon dengan tatapan membunuh. Apa? Tak seorang pun mempercayai telinganya. Anda pasti salah, Tuan Jelpes. Sepupu saya Seth adalah korban dari semua ini. Saya tidak percaya bahwa Anda tidak hanya gagal melihat kesalahan Leon dalam hal ini, tetapi Anda malah berbalik menyalahkan kami. Tanya Joel tidak percaya. Aku tidak salah. Aku yakin kau lebih tahu daripada siapapun yang menjadi korban dalam semua ini. Jawab Oliver sambil mencibir. Tapi kenapa? Kupikir kalian, Dragon Corps, bangga karena menjadi orang yang bijaksana, dan buktinya jelas sekali, sepupuku terluka parah selama ini. Kenapa kalian lebih memilih Leon daripada kami? Joel membalas. Yah, Tuan Wolf dan kami Dragon Corps sudah berteman lama, jadi, tentu saja, kami lebih percaya padanya daripada kalian bajingan. Apa kalian senang dengan jawaban itu? Abraham mencibir. Apa? Joel, Devon, dan yang lainnya tercengang mendengar ini, terutama Devon. Sejak menyadari bahwa Leon lemah dan bahkan hampir tidak bisa bangkit dari kursi rodanya, ia langsung menyimpulkan bahwa Leon akan menjadi lawan yang mudah dan karenanya hampir tidak memperdulikannya. Ia tidak pernah sekalipun membayangkan bahwa orang tak dikenal ini ternyata tidak hanya memiliki hubungan dengan keluarga Thompson dan Hughes tetapi bahkan dengan Dragon Corps juga. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Orang hanya bisa membayangkan kebingungan mereka saat menyadari hal ini. Akan tetapi, keluarga Hilton bukan satu-satunya yang tercengang oleh hal ini, bahkan Iris dan Angus pun ternganga, benar-benar tercengang oleh pernyataan Oliver. Mereka tidak pernah menyangka bahwa organisasi bergengsi seperti Dragon Corps tidak hanya menyadari keberadaan Leon tetapi bahkan bersedia melindunginya juga. Hal itu bagaikan sebuah mukjizat, dan tak seorang pun di antara mereka akan mempercayai kebenarannya jika mereka tidak mendengarnya dengan telinga mereka. Bab 1983. Hebat. Ini hebat. Tuan Wolf, Anda bukan hanya orang yang berbakat, tetapi kehebatan Anda bahkan diketahui oleh tokoh-tokoh pemerintah. Kekaguman saya kepada Anda semakin dalam setiap harinya. Angus tidak dapat menahan tawanya saat mengatakan ini. Dia sudah mengenal Leon sejak lama dan mulai mengenal latar belakang Leon. Awalnya, dia mengira Leon hanya orang biasa yang berasal dari kota Springfield dan tidak akan mampu meraih prestasi di kota besar seperti wilayah selatan. Tetapi sekarang, dia akhirnya menyadari betapa dia meremehkan Leon. Fakta bahwa Leon berhasil membangun koneksi dengan Dragon Corps sendiri terbukti merupakan prestasi luar biasa yang bahkan tidak dapat dicapai oleh keluarga besar, apalagi orang biasa. Kesannya terhadap Leon berubah total. Leon yang hebat. Dia mengejutkan kita di setiap kesempatan, dan aku benar-benar bertanya-tanya seberapa banyak yang masih dia simpan. Patrick dan Damian sama-sama gembira, menyeringai lebar. Iris dan Snow juga sama terkejutnya. Mereka berdua dekat dengan Leon dan memahami situasinya, namun, ini adalah pertama kalinya mereka mengetahui bahwa Leon memiliki hubungan dengan Dragon Corps, yang tentu saja merupakan hal yang mengejutkan. Meskipun tak seorang pun dari mereka yakin bagaimana Leon berhasil melakukan ini, satu hal yang jelas, tidak peduli bagaimana Joel terus mencoba memanipulasi jalan keluarnya, tidak mungkin Oliver dan Abraham akan mempercayai kebohongannya lagi.
Pikiran ini sangat meyakinkan mereka, dan akhirnya mereka merasa seolah-olah beban terangkat dari pundak mereka. Siapa gerangan orang tolol ini? Bagaimana dia bisa terlibat dengan Dragon Corps? Sebaliknya, Devon, Joel, dan Hilton lainnya berwajah pucat. Hati mereka hancur saat menyadari bahwa mereka kalah. Bagaimanapun, itu memang kesalahan Seth sejak awal. Kalau saja Oliver dan Abraham diyakinkan untuk mempercayai mereka, dengan bukti yang ada, keluarga Hilton memiliki kesempatan untuk mengusir mereka dan mengalahkan Leon untuk selamanya. Akan tetapi, baik Oliver maupun Abraham tidak mempercayai sepatah kata pun dari mereka, dan tidak peduli seberapa keras mereka mencoba meyakinkan mereka sebaliknya, usaha mereka akan sia-sia. Penatua Hiltons, karena belum ada yang terluka, kami akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau mundur sekarang juga, kami Dragon Corps akan memilih untuk menutup mata terhadap apa yang kau lakukan hari ini. Jika tidak, ya, kau harus menanggung akibatnya. Oliver memperingatkan. Wajah mereka langsung pucat pasi. Jumlah mereka sudah jauh lebih banyak daripada Leon dan tinggal menghitung menit lagi untuk mengalahkannya, jadi tidak ada satupun dari mereka yang mau melepaskan kesempatan berharga itu. Tetapi sekarang, dengan adanya Thompson, Hughes, dan bahkan Dragon Corps di pihak Leon, mereka kehilangan kesempatan itu. Tidak ada satupun dari mereka yang berani melawan ketiga pihak ini di waktu yang sama, menyeberangi waktu akan membutuhkan biaya mahal yang tidak akan sanggup mereka tanggung. Bab 1984. Baiklah, ini berakhir di sini. Kami, Hilton dan Golan, akan mundur sekarang. Ayo, pasukan. Setelah merenung sejenak, Devon akhirnya memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Bagaimanapun, Leon bisa lari, tetapi dia tidak bisa bersembunyi. Meskipun Leon beruntung kali ini dan berhasil lolos dengan 3 pesta di pihaknya, keluarga Hilton yakin bahwa keberuntungannya pada akhirnya akan habis. Mereka akan menunggu dengan sabar hingga hari itu tiba, lalu menyingkirkannya untuk selamanya. Tidak perlu bertindak gegabah sama sekali. Waktu yang tepat akan tiba pada akhirnya. Kau ingin lari? Jangan secepat itu. Tiba-tiba Leon mencibir. Tuan-tuan, Seth, dan Gordon bertindak atas perintah Joel selama ini, jadi dialah dalang di balik semua ini. Tolong tangkap dia dan beri dia hukuman yang pantas. Katanya dengan sungguh-sungguh. Karena Joel tetap bersikap netral selama ini, Leon sebelumnya keliru mengira bahwa dia sama sekali tidak terlibat dalam penculikan Iris dan Snow, tetapi sekarang, setelah pengkhianatan Gordon, dia menemukan bahwa Joel adalah dalang di balik semua ini. Dia bukan hanya orang yang memerintahkan Gordon untuk menangkap Iris dan Snow, tetapi dia bahkan memanggil seluruh Hilton untuk membunuhnya. Tidak mungkin dia bisa membiarkan keluarga Hilton pergi begitu saja, tanpa ada pembalasan sedikit pun atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Oliver dan Abraham membeku ketika mendengar ini, lalu bertukar pandangan gugup. Keluarga Hilton adalah salah satu keluarga terkuat di wilayah selatan, dan Dragon Corps tidak mungkin menangkap satu pun anggota mereka tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, tidaklah tepat bagi mereka untuk menangkap Joel hanya berdasarkan perintah Leon. Namun, Leon adalah atasan mereka, dan tidak mungkin mereka bisa menentang perintahnya. Dengan kedua pertimbangan ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apa tindakan terbaik yang harus dilakukan. Hei, jangan melampaui batas, dasar brengsek. Devon dan Joel sama-sama marah karenanya. Keluarga Hilton berada di atas angin, dan jika Dragon Corps tidak muncul tepat waktu, Leon mungkin sudah mati sekarang. Leon bukan saja tidak tahu berterima kasih atas keberhasilannya lolos, tetapi ia bahkan berani membalas. Tidak seorang pun di antara mereka yang dapat mengerti betapa naifnya pria ini. Tuan Serigala, lebih baik kita tunda saja masalah ini untuk hari lain. Ya, lebih baik kita bersyukur. Tolong biarkan keluarga Hilton dan Golan pergi. Angus dan Alan segera angkat bicara. Mereka semua tahu bahwa dengan pengaruh keluarga Hilton, Dragon Corps tidak akan bisa menangkap mereka tanpa alasan sama sekali. Jadi, sungguh tidak benar jika Leon menuntut mereka menangkap Joel begitu saja. Karena pertemuan ini, keluarga Thompson dan keluarga Hughes menjadi musuh keluarga Hilton,
dan selama Leon dapat menerima kejadian ini, dia akan mempunyai banyak kesempatan untuk membalas dendam kepada mereka lagi di masa yang akan datang. Dia tidak perlu menuntut pembalasan sama sekali sekarang. Bab 1985. Tidak, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Tuan-tuan, Joel adalah orang yang memerintahkan Seth dan Gordon untuk melakukan kejahatan keji seperti itu, jadi kalian harus membawanya kembali ke markas untuk diinterogasi. Wajah Leon tenang, tetapi ada sedikit kesan berwibawa dalam nada bicaranya yang membuat semua orang bersemangat. Apa kau sudah gila, Leon? Apa kau benar-benar berpikir Dragon Corps akan menangkapku hanya karena kau meminta mereka? Menurutmu siapa mereka? Joel mencibir, menatap Leon dengan pandangan meremehkan. Keluarga Hilton begitu kuat sehingga selama dia tidak terlibat dalam pembunuhan atau tindak pidana semacam itu, Korps Naga tidak akan berani menyentuhnya. Lagi pula, dia menutupi jejaknya dengan sangat baik dan tidak sekalipun menyakiti Leon maupun Iris sendiri. Ia tidak percaya bahwa Leon, seorang tak dikenal dari kota Springfield, berani memerintahkan Dragon Corps untuk menangkapnya. Seseorang harus gila untuk melakukan hal ini. Abaikan saja dia, Joel. Ayo, Devon mengejek. Dia, seperti Joel, sama sekali tidak terlalu memikirkan kata-kata Leon. Meskipun sekarang dia tahu bahwa Leon memiliki beberapa koneksi dengan Dragon Corps, ini tidak berarti Dragon Corps akan selalu siap sedia. Oliver dan Abraham tidak mungkin menindaklanjuti klaim Leon yang tak berdasar dan menangkap siapapun tanpa bukti, kecuali mereka memang lebih bodoh dari Leon sendiri. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka semua sampai ke akar-akarnya. Tunggu, Penatua Hiltons, kau dan anak buahmu yang lain boleh pergi, tapi Joel harus tetap tinggal. Oliver dan Abraham melangkah maju untuk menghalangi jalan mereka. Apa, semua orang, termasuk Angus dan Alan, tercengang oleh ini, tidak dapat mempercayai telinga mereka. Tak seorang pun di antara mereka yang pernah membayangkan bahwa Dragon Corps akan benar-benar mematuhi perintah Leon untuk menangkap Joel. Tuan Jelpes, Tuan Scottson, apa maksud semua ini? Apa yang kalian coba lakukan? Ekspresi Devon menjadi gelap. Apa yang kami coba lakukan sederhana saja, cucumu dicurigai melakukan percobaan penculikan dan penahanan yang salah, dan dia harus ikut dengan kami ke markas Dragon Corps untuk diinterogasi. Jawab Oliver. Meskipun tidak ada dari mereka yang punya bukti kesalahan Joel, mereka bisa tahu dari nada bicara Leon apa yang akan dia lakukan. Leon bermaksud melakukan hal yang sama terhadap Joel seperti yang dilakukannya terhadap Rodney, menahannya selama beberapa hari untuk memberinya pelajaran. Tentu saja, mengingat kekuatan Hilton, Dragon Corps tidak mungkin bisa berbuat apa-apa selain ini. Tetapi karena Leon adalah Platinum Dragon Guard, sudah sepantasnya ia menangkap Joel untuk diinterogasi. Omong kosong. Oliver Jelpes. Aku peringatkan kau, jika kau ingin mengambil cucuku, kau harus memberiku bukti terlebih dahulu. Jika tidak, aku tidak akan ragu menggunakan kekerasan. Devon menjadi marah karenanya. Gelombang energi memancar di sekelilingnya dan menyerang langsung ke arah Oliver dan Abraham. Meskipun Oliver dan Abraham adalah pengawal naga emas, mereka bukanlah yang paling berwenang di Korps Naga, mereka masih memiliki pengawal naga Platinum dan Tuan Glasby, orang yang bertanggung jawab atas seluruh cabang wilayah selatan, di atas mereka. Sebagai penjaga tingkat kedua, baik Oliver maupun Abraham tidak dalam posisi untuk mewakili Dragon Corps dan menangkap Joel tanpa bukti kejahatannya. Jika mereka melakukannya, keluarga Hilton punya alasan yang tepat untuk membalas mereka, dan jika hal ini terbongkar, maka Oliver dan Abraham sendiri yang harus menanggung akibatnya, karena mereka telah bertindak tidak semestinya. Bab 1986. Baiklah, Tetua Hiltons, saya tidak akan ragu untuk memberitahu Anda bahwa kami bertindak atas perintah Platinum Dragon Guard dan Tuan Glasby, jadi jika Anda keberatan, Anda dapat berbicara langsung dengan Tuan Glasby. Singkatnya, Joel harus ikut dengan kami untuk diinterogasi. Oliver berkata agak ragu-ragu ketika dia merasakan energi sejati Devon yang menggelegak. Mengingat pengaruh Hilton di wilayah selatan, dia khawatir jika hanya mengungkit Platinum Dragon Guard saja tidak akan cukup untuk meredakan amarah Devon,
jadi dia memutuskan untuk menambahkan nama Tuan Glass Bay ke dalamnya. Yah, ekspresi Devon menjadi gelap, tetapi auranya meredup saat mendengar ini. Jika Oliver dan Abraham bertindak atas kemauan mereka sendiri, mereka akan melampaui batas dan keluarga Hilton akan punya alasan sempurna untuk membalas. Tetapi sekarang, semuanya berubah setelah mengetahui bahwa mereka bertindak atas perintah pengawal Naga Platinum dan Tuan Glass Bay. Mereka terutama terintimidasi oleh Tuan Glass Bay, dia adalah komandan tertinggi di seluruh cabang wilayah selatan Dragon Corps, dan jauh lebih kuat daripada Penatua Hilton sendiri. Bahkan Penatua Hilton tidak berani menentang perintah Tuan Glass Bay. Apa yang harus kita lakukan sekarang, kakek? Tanya Joel dengan wajah pucat dan ekspresi kebingungan. Joel, kau harus mengikuti mereka ke markas untuk diinterogasi. Aku akan bicara sendiri dengan Tuan Glass Bay dan meminta penjelasan untuk ini. Kata Devon dingin. Meskipun Oliver mengklaim bahwa mereka bertindak atas perintah seperti itu, dia tidak mempercayai mereka 100%. Karena itu dia ingin menuntut penjelasan dari Tuan Glass Bay sendiri. Jika Oliver dan Abraham benar-benar bertindak melampaui batas, dia akan membuat mereka membayarnya. Akan tetapi, jika mereka bertindak sesuai instruksi, dia yakin bahwa Dragon Corps akan segera membebaskan Joel karena mereka tidak memiliki bukti sama sekali untuk membuktikan kesalahannya. Dia hanya akan ditahan beberapa hari saja paling lama. Baiklah kalau begitu, Joel tidak punya pilihan selain mengalah. Silakan ikut dengan kami, Tuan Hiltons. Oliver dan Abraham tak dapat menahan napas lega ketika melihat Devon akhirnya mengalah. Dengan itu, Abraham mengantar Joel ke dalam mobil. Ayo kita berangkat. Pada titik ini, tidak ada lagi tanda-tanda bagi keluarga Hilton untuk tinggal, jadi Devon memanggil pasukannya dan pergi dengan marah. Akhirnya, semuanya sudah berakhir sekarang. Iris, Patrick, dan yang lainnya akhirnya merasakan beban terangkat dari pundak mereka. Mereka bukan satu-satunya yang merasa lega karenanya, Angus, Alan, dan keluarga Thompson dan Hughes lainnya juga sama gembiranya. Meskipun tak seorang pun dari mereka takut pada Hilton, mereka tidak dapat menahan rasa terintimidasi oleh kekuatan besar Hilton yang secara signifikan mengalahkan mereka. Hal ini terutama berlaku bagi Alan, misi Gordon hampir membunuh Darius, dan karena ini, kebenciannya terhadap Joel semakin dalam. Sekarang, Leon tidak hanya berhasil meredakan konflik ini, tetapi Dragon Corps berhasil menangkap Joel, dan ini lebih dari cukup bagi keluarga Hughes. Bab 1987. Setelah mereka pergi, Oliver ragu sejenak, lalu melangkah ke sisi Leon. Tuan Wolf, ada sesuatu yang perlu saya bicarakan dengan Anda secara pribadi, gumamnya. Tentu, Leon mengangguk. Dengan itu, Angus, Alan, Iris, dan Snow dengan suara bulat mundur beberapa langkah, memberikan Leon dan Oliver privasi yang mereka butuhkan. Apa yang ingin kau bicarakan padaku, Oliver? Tanya Leon ragu. Tuan, ada berita tentang penjahat lain yang Anda minta Abraham dan saya lacak beberapa hari yang lalu. Kami mendengar dari cabang wilayah barat dari Dragon Corps bahwa mereka mengincar orang ke-8 dari daftar penjahat, Poison Wilder. Oliver menjelaskan. Begitu ya, Leon akhirnya mengerti mengapa Oliver dan Abraham tiba-tiba muncul di tempat keluarga Scamel. Ternyata mereka menempuh perjalanan jauh ke sini untuk menyampaikan berita ini kepadanya, tetapi tidak sengaja menemukan penyerbuan keluarga Hilton. Siapakah pengguna racun ini, Oliver? Seberapa kuat dia? Tanya Leon. Ia secara khusus menginstruksikan Oliver dan Abraham untuk mengawasi penjahat lainnya dalam daftar tersebut sehingga ia dapat memperoleh lebih banyak poin kontribusi, yang akan ia tukarkan dengan buah malaikat, untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Akan tetapi, sekarang dia sudah mendapatkan buah malaikat, dia tidak perlu lagi mempertaruhkan nyawanya untuk mengalahkan penjahat lainnya. Meskipun begitu, 8 penjahat adalah salah satu orang paling terkenal di seluruh Sky County, dengan banyak warga yang takut dengan nama mereka. Sebagai anggota kehormatan Dragon Corps, Leon berkewajiban untuk membantu menjaga perdamaian dengan menyingkirkan sebanyak mungkin penjahat. Oleh karena itu, sekarang setelah Korps Naga mengetahui keberadaan salah satu penjahat, dia harus mencari cara untuk mengalahkannya jika memungkinkan. Namun,
sebelum dia bisa melakukan itu, dia pertama-tama harus memahami latar belakang lawan-lawannya dan sejauh mana kekuatannya. Tuan, pengguna racun telah mencapai keadaan maha kuasa awal. Meskipun dia yang terakhir di antara 8 penjahat, dia jauh lebih kuat daripada Asmodes, yang berada di urutan ke-7 dalam daftar. Tidak hanya itu, dia dikenal jauh lebih jahat dan lebih menyebalkan daripada Asmodes, jawab Oliver jujur. Apa? Aku tidak percaya. Leon terkejut mendengarnya. Dia tahu peringkat Asmodes di daftar kriminal dari Dragon Corps, dan awalnya, ketika dia pertama kali mendengar bahwa Poison Wilder berada di urutan ke-8 dalam daftar, dia mengira kekuatan pria ini setara, jika tidak lebih rendah dari Asmodes. Jika dia bisa menebak, dia akan memperkirakan pria ini paling-paling berada di keadaan semi-maha kuasa. Dia tidak pernah sekalipun membayangkan bahwa Poison Wilder ternyata jauh lebih kuat daripada Asmodes. Saat memikirkan hal ini, Leon tidak dapat menahan diri untuk bertanya mengapa, dengan kekuatan seperti itu, Poison Wilder berada di peringkat lebih rendah daripada Asmodes dalam daftar. Tuan, orang-orang yang masuk dalam daftar kriminal tidak selalu diurutkan berdasarkan peringkat kekuatan mereka. Kami juga memperhitungkan waktu kemunculan pertama mereka dan tingkat kekejaman mereka, jelas Oliver. Daftar kriminal bersifat dinamis karena terkadang, beberapa penjahat akan dihapus dari daftar setelah kematian mereka atau ditangkap oleh Dragon Corps atau keluarga besar di Sky County. Meskipun demikian, orang-orang baru terus bermunculan, dan dengan demikian akan ditambahkan ke dalam daftar. Karena Asmodes naik ke tampuk kekuasaan sekitar beberapa tahun yang lalu dan ditambahkan ke daftar kriminal oleh cabang wilayah tengah dari Korps Naga, sedangkan pengguna racun baru muncul pertama kali sekitar 6 bulan yang lalu, inilah mengapa ia menduduki peringkat di bawah Asmodes meskipun lebih kuat darinya. Jika seseorang menilai berdasarkan kekuatan dan kinerja keseluruhannya, dia setidaknya akan berada di peringkat ke-5 atau ke-6. Bab 1988. Oh, tidak heran. Leon akhirnya mengerti setelah mendengar penjelasan Oliver, tetapi tidak dapat menahan perasaan sedihnya saat menyadari bahwa Poison Wilder akan menjadi lawan yang lebih sulit dikalahkan daripada Asmodes. Dia pernah berpapasan dengan Asmodes sebelumnya dan dengan demikian sudah tahu betapa kejamnya seorang penjahat. Mengingat Poison Wilder bahkan lebih kuat dari Asmodes, orang dapat dengan aman berasumsi bahwa mengalahkannya akan jauh lebih sulit, terutama karena Leon baru berada di tingkat kaisar lanjutan. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Leon menyadari bahwa karena Dragon Corps berhasil melacak Poison Wilder, mereka pasti akan mengirim banyak seniman bela diri untuk mengejarnya, dan tanggung jawab ini tidak akan dibebankan kepadanya. Bagaimanapun, dia adalah personel non-staff, dan tugas-tugas seperti ini bukanlah bagian dari lingkup pekerjaannya. Akan tetapi, sebelum dia sempat menyelesaikan pikirannya ini, apa yang dikatakan Oliver selanjutnya membuatnya ternganga. Tuan Glassbey mendengar bahwa Anda ingin mendapatkan poin kontribusi karena membunuh para penjahat dalam daftar, jadi dia akan mengirim Anda ke wilayah barat untuk melacak Poison Wilder. Saya di sini hanya untuk memberitahu Anda tentang perubahan ini, kata Oliver. Apa? Mata Leon hampir melotot keluar dari kepalanya. Ia pikir ia tidak perlu memikul beban melacak Poison Wilder, tetapi sekarang, ternyata Alfred memutuskan untuk mempercayakan tugas ini kepadanya. Ini adalah penemuan yang mengejutkan, tidak diragukan lagi. Bolehkah aku memilih untuk tidak pergi? Leon menyeringai malu. Insting pertamanya adalah menolak misi ini. Meskipun dia punya banyak senjata rahasia dan sama sekali tidak takut pada Poison Wilder, dia tetap seorang prajurit maha kuasa, dan pastinya bukan lawan yang mudah. Meskipun banyak sekali senjata rahasia yang dimilikinya, dia tidak terlalu yakin bisa mengalahkan Poison Wilder sendirian. Lagi pula, dia sekarang sudah mendapatkan buah malaikat, jadi dia tidak perlu lagi menempatkan dirinya dalam bahaya untuk mengalahkan penjahat demi mendapatkan poin kontribusi. Oleh karena itu, akan lebih baik jika Alfred menyerahkan tugas itu kepada anggota Dragon Corps yang lain. Kau tidak mau pergi, Tuan? Apa kau bercanda? Oliver sedikit terkejut mendengar ini. Korps Naga adalah organisasi khusus milik pemerintah, dan tak seorang pun pernah menolak perintah Tuan Glassbey. Tuan Glassbey merupakan komandan tertinggi di cabang wilayah selatan Dragon Corps,
dan perintahnya bagai cawan suci, tak seorang pun berani menentangnya, tak peduli apakah mereka pengawal naga emas atau pengawal naga platinum. Leon adalah orang pertama yang mencoba melakukan hal tersebut. Selain itu, dari apa yang diketahuinya, Leon adalah pengawal naga platinum yang berpangkat sangat tinggi. Semua pengawal naga platinum setidaknya mencapai keadaan maha kuasa, yang berarti mereka lebih kuat daripada pengguna racun. Karena itu, Oliver tidak dapat mengerti mengapa Leon tidak ingin mengambil tugas ini. Tidak apa-apa, anggap saja aku bercanda, tapi aku akan menelepon Tuan Glassbey sekarang dan berbicara langsung dengannya. Jawab Leon setelah berpikir sejenak. Meskipun dia memang seorang Platinum Dragon Guard, dia tidak cukup kuat untuk mengalahkan Poison Wielder. Namun, tidak ada gunanya menjelaskan hal ini kepada Oliver. Lebih baik langsung menelepon Alfred dan memintanya untuk mengirim orang lain. Berbicara langsung kepada Alfred juga akan menyelamatkannya dari kesulitan, seandainya terjadi sesuatu yang lain dan pesannya tidak tersampaikan kepada Alfred. Dengan itu, Leon mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Alfred. Bab 1989. Bab 1989. Halo, Leon. Ada apa? Suara Alfred yang serak terdengar dari ujung telepon. Tuan Glassbey, saya ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu. Saya mendapat masalah dengan keluarga Hilton kali ini. Leon kemudian menjelaskan semua yang terjadi pada Alfred. Bagaimanapun, Oliver menggunakan nama Alfred untuk menakut-nakuti Devon agar menyerahkan Joel untuk diinterogasi dan untuk mencegah Devon menimbulkan masalah. Leon terpaksa memberitahu Alfred tentang hal ini sebelumnya. Alfred terdiam setelah mendengar ini. Ada apa, Tuan Glassbey? Mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa? Leon bertanya dengan ragu. Aku tidak percaya padamu. Kau menangkap Rodney Spears tanpa alasan hanya beberapa minggu yang lalu, dan sekarang kau melakukan hal yang sama dengan Joel Hilton. Kau tidak bisa begitu saja menangkap orang tanpa bukti konkret atas kesalahan mereka seperti ini. Kau semakin berani, dan maksudku ini bukan hal yang baik. Alfred membentak dengan agak marah. Korps Naga bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan sering terlibat dalam perseteruan pribadi antara seniman bela diri. Rodney adalah putra dari bos selatan, sedangkan Joel adalah pewaris Hilton. Pasangan itu pasti memiliki kekuatan yang kuat di pihak mereka dan bukan orang-orang yang bisa diajak main-main. Namun, Leon berhasil melewati mereka dalam waktu 2 bulan setelah kedatangannya di kota ini dan bahkan melibatkan Korps Naga dalam hal ini. Alfred tidak dapat menahan perasaan agak kesal dengan ini. Yah, Tuan Glassbey, itulah tepatnya alasan mengapa aku memutuskan untuk menahan mereka selama beberapa hari. Jika aku punya bukti atas kesalahan mereka, mereka bahkan tidak akan lolos dengan hanya beberapa hari di sel tahanan. Leon menjawab dengan sungguh-sungguh. Kau tidak apa-apa, aku tidak mau repot-repot berdebat denganmu. Berjanjilah padaku kau akan berhenti melakukan ini lagi. Alfred tidak punya pilihan selain mengalah. Dragon Corps adalah badan pemerintah khusus yang bertugas menjaga perdamaian dan ketertiban, dan tentu saja, memiliki kekuatan yang mengalahkan bahkan kekuatan dari keluarga seni bela diri kuno. Sebagai Platinum Dragon Guard, Leon memang memiliki hak untuk menahan Rodney dan Yo selama beberapa hari, dan dengan demikian dia tidak ingin menyalahkan Leon atas tindakannya. Dia memarahi Leon dengan harapan Leon akan belajar untuk merendahkan sikapnya ini, agar dia tidak mendapat masalah dengan keluarga kuno lainnya di masa mendatang. Terlibat dalam perseteruan bukanlah sesuatu yang menguntungkan Leon maupun Dragon Corps. Baiklah, aku janji akan melakukannya, jawab Leon dengan patuh. Juga, apakah Oliver sudah memberitahumu tentang Poison Wielder? Cabang wilayah barat telah melacaknya dan menghubungi kami untuk meminta bantuan. Mereka berharap kami dapat mengirim beberapa pasukan untuk membantu mereka menangkapnya, dan aku bermaksud mengirimmu ke sana dengan sebuah tim. Alfred mengalihkan topik pembicaraan. Wilayah selatan dan barat adalah tetangga, dan secara kebetulan, tempat persembunyian Poison Wielder terletak dekat dengan perbatasan mereka. Selain itu, cabang wilayah barat dari Dragon Corps hanya berhasil melacak keberadaan Poison Wielder, sedangkan lokasi pastinya masih belum diketahui. Oleh karena itu, mereka membutuhkan lebih banyak bala bantuan untuk melaksanakan misi ini. Itulah sebabnya mereka meminta bantuan Alfred.
Saya khawatir saya harus mengatakan tidak. Tuan Glassbey, Anda tahu lebih baik daripada siapapun bahwa saya bahkan belum mencapai negara mahakuasa. Sungguh tidak percaya diri memimpin tim untuk melacak dan mengalahkan Poison Wielder, kata Leon agak ragu-ragu. Satu-satunya alasan Alfred mengangkatnya sebagai Platinum Dragon Guard adalah atas nama Tuan Hazlewood, dan sebenarnya, dia belum bisa memikul tanggung jawab ini. Leon tidak terlalu takut pada Poison Wielder, juga tidak khawatir tentang kematian yang mengerikan yang akan dialami oleh penjahat terkenal ini. Sebaliknya, dia khawatir kalau Poison Wielder lolos tepat di bawah hidungnya, rencana Dragon Corps akan hancur. Bab 1990. Tidak apa-apa, jangan khawatir, Leon, aku tidak akan mengirimmu sendirian. Aku juga akan menugaskan seorang Platinum Dragon Guard, yang juga seorang Almighty Warrior, dan beberapa Golden Dragon Guard lainnya untuk pergi bersamamu. Dengan begitu banyak orang, serta perwakilan dari cabang wilayah barat, aku yakin membunuh Poison Wielder akan semudah ABC. Alfred menjawab sambil terkekeh. Oh, oke, Leon akhirnya mengerti. Baiklah, karena itu rencanamu, mengapa kau tidak mengirim 2 pengawal naga platinum saja? Mengapa kau bersikeras membiarkanku pergi? Tanyanya dengan heran. Karena Poison Wielder berada di inisial Almighty State, akan lebih masuk akal untuk mengirim 2 Platinum Dragon Guard yang lebih kuat darinya. Dengan bantuan perwakilan cabang wilayah barat, membunuh Poison Wielder akan jauh lebih mudah. Namun, Alfred memilih menempuh rute yang lebih berisiko dan mengirim Leon keluar. Leon tidak dapat menahan diri untuk bertanya mengapa Alfred memilih melakukan hal itu padahal ada pilihan yang lebih baik. Yah, meskipun Poison Wielder adalah seorang prajurit mahakuasa, dia juga ahli dalam racun dan gas yang mudah menguap. Dia memiliki sesuatu yang disebut napas malaikat maut, yang merupakan gas tak berwarna dan tak berbau yang mampu membuat korbannya sama sekali tidak berdaya saat terhirup, Alfred menjelaskan. Kudengar keahlian medismu tak tertandingi, dan banyak orang bahkan mengenalmu sebagai ahli alkimia. Mengingat pengetahuanmu tentang racun mungkin berguna, kuputuskan kaulah kandidat terbaik untuk menjalankan misi ini, Alfred menambahkan. Orang-orang di seluruh wilayah selatan sudah mengetahui keahlian medis Leon sejak upaya Joel untuk menyabotase Elegante Group digagalkan. Meskipun Dragon Corps jarang terlibat dalam perseteruan pribadi, mereka selalu mengikuti berita terkini dan dengan demikian memahami kejadian terkini. Selain itu, Leon adalah pengawal naga platinum tingkat tinggi, jadi tentu saja Korps Naga akan mengawasinya lebih ketat. Oleh karena itu, Alfred sudah lama mengetahui pengetahuan medis Leon yang luar biasa, dan itulah sebabnya ia memutuskan Leon adalah orang terbaik untuk pekerjaan ini. Aku mengerti. Leon akhirnya mengerti maksud Alfred. Dia familiar dengan napas maut, racun khusus yang diseduh dari daun 5 tanaman beracun berbeda, tetapi sedikit berbeda dari racun Veratrum yang mematikan. Veratrum yang mematikan sangat mematikan, tetapi napas maut adalah racun penenang, agak mirip dengan tanaman belladonna, yang dapat membuat korbannya lemah dan tak berdaya dalam hitungan detik setelah terhirup. Satu-satunya perbedaan antara nafas reaper dan tanaman belladonna adalah bahwa tanaman belladonna memerlukan konsumsi agar racunnya berefek, sedangkan tanaman belladonna berbentuk gas yang mudah menguap, sehingga lebih berbahaya. Siapapun yang mencium sedikit saja napas malaikat maut akan menderita kelemahan otot yang signifikan dan bahkan kehilangan kekuatan, yang membuat mereka benar-benar tidak berdaya. Meskipun kau belum mencapai keadaan maha kuasa, Leon, aku yakin bahwa dengan pengetahuanmu, kau akan mampu menemukan cara untuk mengalahkan Poison Wielder dan menemukan penawar nafas malaikat maut. Tidak ada orang lain yang lebih cocok untuk pekerjaan ini. Alfred menyatakan dengan sungguh-sungguh.